Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa bersama. Tadi yang masuk ke Google Meet paling awal tadi siapa, ayo? Saya Bu. Ya, Mbak Frida. Mbak Frida, tolong nanti dipimpin berdoa teman-temannya ya. Iya Bu. Baik, silahkan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Mbak Frida yang sudah mau memimpin untuk berdoa. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita cek dulu kerapian seragamnya ya. Kita cek nih sendiri-sendiri, udah rapi belum ya? Gimana, udah pada rapi semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, jempol ya, udah pada rapi semua. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan resensi. Nanti Ibu panggil namanya satu-satu, nanti bilang hadir begitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke, yang pertama Mbak Tari. Hadir Bu. Ana. Hadir Bu. Rispa. Hadir Bu. Sasa. Hadir Bu. Lalu Abila. Oke, Mbak Abila hadir ya. Lalu Mbak Rizky. Hadir Bu. Mbak Dila. Hadir Bu. Frida. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, anak-anak selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Semua sudah pada tahu kan ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, Ibu hitung 1 sampai 3, nanti kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Jiwa Ore, harus dulu semuanya. Pintar-pintar semua ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dengan tepat setelah kegiatan berdiskusi. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak warga sekolah dengan tepat setelah kegiatan berdiskusi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar setelah kegiatan berdiskusi tanpa kesalahan dalam penjelasan. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan kewajiban dan hak
sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar setelah kegiatan diskusi tanpa kesalahan dalam penjelasan. Yang terakhir, peserta didik dapat mengerjakan LKPD mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan benar setelah penjelasan dari guru. Begitu ya anak-anak tujuannya ya. Iya, Bu. Ya, Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya nih. Anak-anak di sini sudah pada tahu belum ya hak dan kewajiban itu apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Oke, Mbak Rizky. Apa itu hak dan kewajiban, Mbak Rizky? Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia yang telah ada sebelum lahir maupun sebelum lahir. Iya. Itu adalah sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan oleh seseorang. Nah, betul sekali ya jawaban dari Mbak Rizky tadi. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya lagi nih. Anak-anak mungkin sudah tahu ya kewajiban dan hak dari anggota keluarga di rumah. Ada yang bisa mencontohkan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Mbak Frida, silahkan. Membantu orang tua. Nah, benar sekali, membantu orang tua. Contohnya? Menyapu, mengepel, mencuci piring. Nah, begitu ya anak-anak. Iya, Bu. Kira-kira anak-anak semua sudah membantu orang tua belum ini di rumah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah membantu orang tua ya. Nah, sebelumnya kita mau memasuki inti pembelajaran, Ibu mau memberikan ice breaking tepuk semangat. Ada yang udah bisa ini? Belum, Bu. Oke, Ibu tuh contohkan dulu, nanti kita lakukan bersama ya. Iya, Bu. Nah, tepuk semangat. 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 Begitu ya anak-anak? Iya, Bu. iya Bu. Oke. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Hore. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kan tadi udah ditanya tuh, kira-kira kalian udah ngejalanin kewajiban belum sebagai anak di rumah? Sekarang, Ibu mau nanya nih, kan kalau kalian udah ngelaksanain kewajiban, otomatis kalian juga udah ngedapetin hak kalian sebagai anak. Kira-kira kalian di rumah udah ngedapetin belum hak kalian sebagai anak? Ayo coba semisal Mbak Rizky, coba dijawab. Hak yang didapatkan di rumah itu mendapatkan kasih sayang, Bu. Iya, ngedapetin kasih sayang. Jadi, kasih sayang itu bukan berarti kita dipeluk-peluk terus ya sama orang tua, tapi semisal kita dikasih kehidupan yang layak sama orang tua kita, pendidikan yang layak sama orang tua kita, terus juga kita dikasih terjaminnya kesehatan kita dari orang tua kita. Nah, sekarang sepertinya teman-teman di sini juga udah paham ya apa bedanya dari hak dan kewajiban itu. Sekarang Ibu mau membagi kelompok menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu yang beranggotakan 2 orang. Ini Ibu yang bagi ya kelompoknya, gimana, setuju? Setuju, Bu. Oke. Kelompok yang pertama itu ada Tari dan Mbak Ana. Kalian mencari tentang kewajiban anak sebagai anggota keluarga.
Yang kelompok kedua itu ada Mbak Rispa dan Sasa tentang hak anak sebagai anggota keluarga. Yang kelompok tiga itu ada Mbak Frida dan Abila, itu tentang kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Dan yang kelompok empat itu ada Mbak Rizky dan Dila tentang hak siswa sebagai warga sekolah. Nah, sebelum Ibu menugaskan kalian untuk mencari apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai anak dalam anggota keluarga maupun sebagai siswa dalam lingkungan sekolah, Ibu mau menampilkan sedikit cuplikan video tentang penjelasan hak dan kewajiban anak. Tolong diperhatiin ya, teman-teman semua. Betul. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Nah, itu sedikit cuplikan video yang Ibu tampilkan. Nanti kalian bisa ngelanjutin melihat videonya dari link yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Selanjutnya Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk teman-teman semua mencari kewajiban dan hak anak sebagai siswa maupun sebagai anak, sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagikan tadi. Gimana, apa waktunya cukup atau kurang? Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Silakan mengerjakan. Nah, udah lewat waktu selama 15 menit. Sekarang Ibu mau menunjuk perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya bersama teman kelompoknya tadi. Untuk kelompok 1, Ibu mau Tari ngebacain tentang kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Baik, Bu. Jadi kelompok 1 ini aku sama Ana, yaitu tentang kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Yaitu contohnya ada membantu orang tua, kemudian menghargai dan menghormati orang tua, kemudian ada belajar di rumah. Itu, Bu. Oke, terima kasih Tari. Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu mau Rispa ngebacain hasil diskusinya. Iya, Bu. Kelompok 2 yaitu saya dengan Sasa. Adapun tentang hak anak sebagai anggota keluarga. Contohnya, yang pertama, mendapatkan perlindungan dan pendidikan.
Yang kedua, mendapatkan makan dan minuman yang bergizi. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Rispa. Untuk kelompok 3, Ibu mau Frida ngebacain hasil diskusinya. Untuk kelompok 3 ada saya, Frida, dan Abila tentang kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan sekolah. Yang kedua, patuh dan taat terhadap peraturan sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Itu, Bu. Baik, terima kasih Frida. Untuk kelompok terakhir, kelompok 4, Ibu mau Rizky ngebacain hasil diskusinya. Iya, Bu. Kelompok 4, saya sama Dila. Yang pertama, mendapatkan fasilitas sekolah. Yang kedua, mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Yang ketiga, mendapatkan materi pelajaran. Baik, terima kasih. Sepertinya ini teman-teman semuanya juga sudah paham ya tentang materi, hak dan kewajiban, terutama sebagai anak dalam anggota keluarga dan juga sebagai siswa dalam warga sekolah. Nah, sekarang dikarenakan waktu sudah menunjukkan sebentar lagi akan selesai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu tentang hak. Pengertian hak itu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan untuk kewajiban itu sendiri merupakan sesuatu yang harus kita lakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, maka kita diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja peserta didik dalam grup WhatsApp. Jadi kalian nanti bisa mengerjakannya dan mengumpulkannya melalui grup WhatsApp nanti ya anak-anak. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, tadi sudah diterangkan materi mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga di sekolah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Apakah ada? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Sudah, Bu. Nah, jadi kewajiban dan hak itu harus berjalan secara berkesinambungan. Anak-anak tidak boleh belum melaksanakan kewajiban lalu mengharapkan hak. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi anak-anak semua melakukan kewajibannya dulu, baru nanti berhak untuk mendapatkan haknya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai kewajiban dan hak menjadi anggota keluarga dan warga sekolah, yaitu yang pertama, kalau kewajiban di rumah, itu tadi apa? Membantu? Itu orang tua. Membantu orang tua. Terus, haknya apa? Mendapatkan perlindungan. Nah, mendapatkan perlindungan dan juga pendidikan, kasih sayang, seperti itu ya. Lalu juga tadi kewajiban sebagai warga sekolah. Ada patuh dan taat terhadap peraturan sekolah. Nah, sekolah. Lalu juga menjaga kebersihan. Nah, kalau misalkan kewajiban kita sudah kita jalankan, nanti akan mendapatkan hak. Nah, haknya adalah mendapatkan fasilitas di sekolah dengan baik. Dengan baik, Bu. Nah, dengan baik. Selanjutnya,
mendapatkan waktu istirahat yang cukup di sekolah, dan mendapatkan materi pembelajaran. Oke. Nah, Ibu mau tanya, menurut anak-anak pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak ya? Menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Yang lainnya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkannya tadi di bagian apa? Di bagian Bernyanyi, Bu. Berdiskusi juga, Bu. Oke, banyak sekali ya. Nah, minggu depan anak-anak tolong nanti dipersiapkan tabel wawancara karena kita akan mewawancarai guru-guru yang lain mengenai warga sekolah yang taat terhadap kewajiban dan juga haknya. Nah, jadi besok bisa disiapkan ya anak-anak? Iya, Bu. Nah, alhamdulillah ini waktu pembelajarannya sudah mau habis. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, Mbak Frida. Dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Frida yang sudah mau memimpin doa. Nah, anak-anak, ini waktu pembelajarannya sudah habis. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau mau kemana-mana ya. Oke. Sekian dari Ibu. Kalau misalkan ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang sudah dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama.